Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, agar Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berharap semoga kita nanti di yaumul mahsyar termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Kita beranjak di ayat yang ke-128. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengabarkan kepada kita tentang bagaimana sosok Nabi Allah Ibrahim, terutama terkait dengan kepeduliannya kepada sesama, kepada umat, begitu ya, kepada keturunannya. Jadi ini memang salah satu ciri dari para nabi, para rasul, adalah hati yang begitu penuh kasih dan sayang kepada manusia. Bahkan Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu bagian dari ciri seorang rasul. Dan itu tentu menjadi sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, agar hati kita juga penuh cinta dan kasih, penuh sayang, penuh rahmah gitu kepada sesama manusia. Terlebih kalau itu merupakan bagian dari kita, keturunan kita, keluarga kita, kerabat kita, tentu harus lebih lagi mencurahkan rasa kasih dan sayang kepada orang lain saja. Allah perintahkan seperti itu dengan ditunjukkan bagaimana para nabi dan para rasul melakukan itu kan. Kecintaan mereka, rasa sayang mereka kepada manusia. Walaupun dicaci maki, dihina gitu kan, tapi karena rasa sayang yang besar kepada manusia, mereka tetap istiqomah menyampaikan risalah dakwah yang diamanahkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kepada kerabat keluarga. Nah, seperti itulah sahabat iDream, bagaimana ditujukan juga oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hal itu bisa dibuktikan sebagaimana bunyi dari surah Al-Baqarah di ayat yang ke-128. Selesai beliau membangun Ka'bah, meletakkan Hajarul Aswad, lalu kemudian beliau berdiri di satu tempat yang sekarang disebut sebagai Maqam Ibrahim, ada tapaknya, ada jejaknya. Lalu kemudian beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa dari mulai ayat 127 sebetulnya. Tapi doa yang ke-128 ini menggambarkan sebagaimana hal yang saya sebutkan tadi, betapa besarnya
kasih dan sayang, rasa cinta, kepedulian, rasa care gitu ya kan. Nabi Allah Ibrahim kepada keluarga dan juga kepada manusia secara umum, ya, kepada umat. Ya. Beliau berdoa di sini di dalam surah Al-Baqarah disebutkan ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibrahim dan Ismail melanjutkan doanya, ya, dalam tafsir seperti itu. Apa doanya? Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami. Ya, merujuk kepada ayat ini tentu yang hadir ketika itu adalah Nabi Allah Ibrahim dan putranya Nabi Allah Ismail. Ya, jadi khusus ya doa ini sebetulnya doa terkhusus juga untuk keturunan Nabi Allah Ismail gitu ya. Dan memang Allah kabulkan bahwa Nabi terakhir itu lahir dari garis keturunan Nabi Allah Ismail. Rabbana waj'al muslimaini laka, ya, dan ya Allah jadikanlah kami berdua ini, ya, beliau dan putranya Nabi Allah Ismail, ya, menjadi orang, ya, yang berserah diri dan tunduk kepadamu. Ya, Muslim itu kan merujuk kepada makna, ya, yang dasarnya adalah berserah, ya, atau tunduk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Submission, ya, kalau kata bahasa Inggrisnya. Jadi orang Islam itu artinya orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah. Ya, maka bukan Muslim sebetulnya kalau kemudian, ya, dia tidak tunduk dan berserah kepada Allah. Atau misalnya dia tunduk juga kepada Allah tapi tunduk juga kepada yang lain, maka disebut musyrik. Bukan Muslim juga itu kan. Maka untuk menyempurnakan keislaman kita sebetulnya sahabat Edrim merujuk kepada ayat ini, ya, adalah bagaimana kita bisa memasrahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yang besar ataupun yang kecil gitu ya, dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah. Apa yang kita kerjakan rujuk kepada Allah. Apa yang ingin kita katakan rujuk kepada Allah. Allah ridho enggak, ya, kita ngomong begini. Allah ridho enggak kita melakukan ini. Ya, itu bukti ketundukan kita kepada Allah. Nah, Nabi Allah Ibrahim dan berdoa, ya, untuk dirinya dan juga untuk Nabi Allah Ismail agar dijadikan orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Di kalimat berikutnya wa min dzurriyyatina, dan juga ya Allah jadikanlah, ya, dari keturunan kami. Ya, keturunan kami, ya, berarti kan Nabi Ibrahim punya putra, ya, Nabi Ismail dan kemudian Nabi Ishak. Nah, itu kan dari kedua nabi inilah, ya, kemudian keluar ya para nabi, ya, yang banyak. Kan. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, ya, atau bapaknya para nabi, karena mayoritas para nabi itu, ya, setelah Nabi Ibrahim itu rata-rata berasal dari keturunan Nabi Allah Ibrahim, ya, misalnya dari Nabi Ishak kan lahir Nabi Yakub, ya, kemudian dari situ turun, ya, 12 orang kan, dan yang menjadi nabi, ya, Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf nanti turun lagi ada Nabi Ayub. Terus ke bawah itu kan sampai ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Musa, ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sampailah kemudian kepada Nabi Isa. Banyak itu, ya. Lalu kemudian termasuk juga Nabi Yunus gitu kan, dari, ya, darahnya Nabi Ishak juga begitu kan, keturunan Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ismail ke bawah mentoknya di Nabi Muhammad SAW, ya, khatamin Nabi, sebagai penutup para Nabi atau Nabi terakhir. Jadi beliau meminta kepada Allah agar dirinya, ya, dan juga keturunannya. Ini menggambarkan betapa pedulinya, sayangnya, besarnya sayang beliau kepada keluarga. Ya, sampai yang belum kelihatan pun gitu kan, artinya kan baru punya anak satu nih gitu ya, Nabi Ismail, dua lah ya dengan Nabi Ishak begitu kan.
Kemudian kan belum ketahuan juga apakah memang ya dari keduanya akan nanti lahir keturunan, tapi doanya sudah dipanjatkan kepada Allah, sudah diminta kepada Allah bahwa beliau meminta bagi dirinya dan keturunannya agar dijadikan sebagai orang yang tunduk pasrah kepada Allah. Ya. Jadi sebetulnya doa yang paling utama ya diminta oleh kita sebagai ayah, sebagai kakek, itu kan harusnya apa? Ya minta ini. Minta dijadikan orang soleh. Jangan kemudian mendahulukan minta yang lain-lain sebelum ini. Ya bukan berarti nggak boleh minta yang lain ya. Tapi untuk kebaikan keluarga ya kalau betul-betul kita alim, kita paham ya tentang bagaimana tentang apa doa yang paling baik dipanjatkan, ya dimintakan kepada Allah. Maka harus yang paling pertama kita minta adalah agar anak-anak kita tetap istiqomah di dalam ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihimpunkan dalam kalimat semoga ya, anak saya ini jadi anak yang soleh. Nah itu tuh ya yang utama ya. Anak yang baik ya. Baik dalam apa ya? Baik dalam segala-galanya, dalam urusan akhiratnya baik, dalam urusan dunianya baik, begitu. Itu yang kita minta. Baru nanti mau minta dia pintar, dia cerdas, dia kaya ya. Dia cantik, dia tampan ya. Dia populer gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi yang paling penting itu ya, minta kepada Allah agar keturunan kita ini menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam keislaman ya. Nah, tidak sampai di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kemudian beliau katakan wa min zurriyyata ummatan muslimatan lak. Nah, ya. Secara umum ya keturunan beliau juga ya pokoknya kan nanti kan nyambungnya banyak tuh ke sana kemari. Nah, nanti jadi satu umat begitu kan. Nah, beliau minta juga agar umat yang lahir dari keturunan beliau ini menjadi umat yang juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim juga. Nah, itu doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan wa arina manasikana, ya Allah dan tunjukkanlah kepada kami gitu kan. Kepada siapa? Ya kepada beliau, ya anak-anak beliau, keturunan beliau dan umat-umat yang terkait dengan beliau. Ya. Apa itu yang beliau mintakan? Ya, petunjuk ya, atau cara-cara ya, bagaimana melakukan manasik ya. Melakukan tuntunan ya ibadah haji. Ya, jadi beliau meminta kepada Allah ya, tunjukkanlah kepada kami ya cara-cara ya ini manasik dan tempat-tempat melakukan ibadah haji kami. Wa tub alaina ya, dan beliau mengatakan berdoa seperti itu, terimalah taubat kami. Jadi Nabi Allah Ibrahim dulu ya sudah memintakan kepada Allah siapapun yang kemudian melakukan ibadah haji dan kemudian memohon ampun bertaubat kepada Allah, terima ya Allah begitu ya. Nah, jadi sampai ke sana doanya, manjangnya sampai ke sana. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, dari ayat ini sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau secara khusus ya kita ambil bagian ibadah haji gitu ya sahabat ayat ini, maka sebetulnya inti dari ibadah haji yang kita lakukan seharusnya adalah dalam rangka berserah diri kepada Allah, mengakui segala bentuk kesalahan dan dosa. Ya, di sanalah nanti ya dalam rangkaian manasik haji, ya, ibadah haji itu dari mulai tawaf, dari mulai miqat ya, kemudian ihram ya, lalu kemudian tawaf kudum, terus sampai nanti tawaf wada, itu bagian dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kembali kepada Allah. Jadi haji itu menjadi starting point lagi bagi kita untuk menjalani kehidupan setelahnya. Nah, makanya kayak kalau di Pertamina itu kembali dari nol lah ya, kembali ke nol ya, orang yang benar-benar melakukan ibadah haji ya paham ayat ini, maka tujuan utamanya adalah bagaimana segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya sebelum melakukan ibadah haji ya,
yang kecil-kecil atau yang besar-besarnya itu dia minta kepada Allah agar diampuni. Ya, agar diampuni, ya dibersihkan. Nah, maka kemudian kata Rasulullah SAW, ciri haji yang mabrur itu ya dosanya diampuni. Ya. Dia pulang ke tanah air atau ke rumahnya dalam keadaan bersih seperti bayi. Enak banget itu ya. Kita bersih. Makanya kalau yang paham tuh suka minta didoain sama orang yang baru pulang haji, ya siapa tahu hajinya mabrur, ya dia bersih dari dosa. Kemudian dia berdoa untuk kita, ya doanya nggak ada hijab itu, ya nggak ada penghalang dari dosa-dosa. Ya, ketika kita minta didoakan, nah insya Allah makbul. Nah, itu saya paling senang ya kalau dengar ada teman kerabat pulang haji ketemu dia, pegang tangannya minta doain saya bang, doain saya empok, ya doain saya akhi, ya saudaraku, ya. Mintalah doa. Saya biasa minta mudah-mudahan bisa ke tanah suci, ya minta diberikan kesehatan. Nah itu penting juga ya. Nah ini kalau kita ambil sebagian khususnya tentang ibadah haji. Ya. Jadi jangan ada niatan yang lain gitu kan. Jadi kesimpulannya ibadah haji itu adalah ritual ritual pengampunan dosa terbesar ya, bagi kita manusia. Ya, kalau betul-betul ya ingin dibersihkan dosa, ya, maka berjuanglah ya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Jaminan dari Allah bahwa doa-doa di sana mustajab ya. Terlebih kalau kemudian kita minta ampun, ya, pasti lebih dikabulkan lagi kan begitu. Nah, ditambah lagi dengan permintaan dari Nabi Allah Ibrahim bahwa beliau minta ya semua yang datang kepada Allah di musim haji yang melakukan manasik haji dengan benar sesuai sunnah, lalu kemudian mereka meminta ampun kepadamu ya Allah, ampuni ya. Didukung lagi oleh doa orang yang Allah sebut sebagai Khalil, sebagai kekasih kan. Nabi Ibrahim dengan Allah itu nggak ada jarak begitu istilahnya, saking dekatnya Allah menyebutnya sebagai Khalil ya. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Ketika dia berdoa kepada Allah, wah, rasanya tidak mungkin doanya tidak dikabulkan. Dan memang kenyataannya doa Nabi Ibrahim ya sekian ribu tahun yang lalu Allah kabulkan sampai sekarang kan. Bagaimana makmurnya negeri Mekah ya. Sampai sekarang kita bisa perhatikan. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha pengasih, maha penyayang. Nah dalam hal ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, para ulama menyebutkan ya di dalam banyak kitab tafsir bahwa di dalam perkataan Muslim ya, dalam kalimat doa Nabi Ibrahim tadi ya, Rabbana waj'alna muslimaini lak ya. Jadikanlah kami berdua ini sebagai seorang muslim. Nah, di dalam kalimat itu terkandung pengertian bahwa umat ya, yang dimaksud oleh Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai sifat yang pertama, yang mereka adalah umat yang memurnikan kepercayaan hanya kepada Allah. Jadi tauhidnya kepada Allah. Dan itulah sifat asas seorang muslim. Ya. Hati seorang muslim hanya mempercayai bahwa yang berhak disembah, dimohonkan pertolongannya ya. Yang dipuja dan dipuji hanyalah Allah ya, zat yang maha esa, yang maha tunggal. Dan kepercayaan ini, keyakinan ini bertolak dari kesadaran ya, seorang muslim bahwa dirinya memang berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Allah. Jadi Allah sajalah yang dapat ya, memberikan keputusan atas dirinya. Nah, itu prinsip asasnya begitu ya. Ciri umat muslim ya, merujuk kepada doa Nabi Allah Ibrahim ya. Itu kan rujukannya itu kembali kepada bagaimana Nabi Allah Ibrahim menjalani kehidupan ya. Bagaimana dia mendudukkan, menempatkan Allah dalam dirinya luar biasa itu kan. Sampai rela kemudian menyembelih anaknya karena itu perintah Allah. Sampai rela kemudian mengasingkan istri dan anak yang baru yang sangat dicintainya, sangat diharapkan kehadirannya karena perintah Allah. Asli gitulah ya, Nabi Ibrahim itu betul-betul menundukkan dirinya kepada Allah
ya, dan menerima segala keputusan yang Allah berikan kepada diri, walaupun itu pahit, walaupun itu menyedihkan, tapi karena ini adalah perintah Tuhan, dikerjakan. Ya, kita kadang-kadang ya disuruh bangun subuh aja beratnya luar biasa, gitu kan. Disuruh memberikan sebagian itu nggak semua ya. 2,5% lah ya kalau dalam zakat hitungannya, itu berat. Banyak yang kemudian berat mengeluarkan zakat. Ya. Padahal yang disuruh keluarkan zakat. Nabi Ibrahim yang disuruh dikeluarkan nyawa anaknya gitu. Ya. Tapi beliau tunduk dan patuh kepada Allah. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ya, umat Muslim yang dimaksud di dalam doa Nabi Allah Ibrahim adalah mereka, ya, yang semua perbuatan kepatuhan ketundukan ya, dilakukannya hanya karena dan kepada Allah saja. Ya, dulu ada cerita ya, ada 2 orang ya yang masuk ke satu negeri ya, dalam kisah yang dalam satu hadis dikisahkan. Ya, ada orang yang kemudian masuk ke satu negeri, dan di negeri itu negeri orang-orang yang menyembah berhala gitu. Maka ditangkaplah 2 orang ini, lalu kemudian keduanya diminta ya kalau mau selamat di sini ya berkorbanlah untuk berhala kami, ya, gitu. Walaupun sebesar lalat. Yang satu karena takut dibunuh akhirnya mau, yang satu menolak sampai kemudian dibunuh. Jadi sampai ada orang seperti itu gitu ya, bahwa perbuatan kepatuhan ketundukannya hanya untuk Allah saja ya. Kalau ada orang kemudian mengarahkannya untuk tunduk kepada selain Allah, patuh selain kepada Allah, nah dia tolak walaupun kemudian nyawanya harus hilang. Ini level yang paling tinggi sampai seperti itu begitu ya. Jadi ketundukan kepatuhannya murni karena Allah ya, ikhlas gitu ya. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin dipuji ya, bukan juga ingin dipandang baik oleh orang lain. Kan adanya orang-orang yang menunjukkan ketaatan kepatuhan kepada Allah karena pengen dibilang orang baik, orang saleh, biar viral gitu kan, sehingga punya banyak pengikut, punya banyak jamaah gitu ya. Bukan seperti itu ya. Dan bukan pula karena keuntungan duniawi. Banyak orang sekarang ya, fenomena-fenomena ya, menunjukkan ketaatan kepatuhan kepada Allah ya, diviralkan, lalu kemudian punya banyak pengikut, nah jalan kemudian jadi jalan bisnis di situ ya. Nah, bisnisnya juga macam-macam ya, bisnis umroh ya, bisnis haji gitu ya. Bukan nggak boleh ya, tapi ini ranahnya ranah hati tipis banget. Bukan saya katakan bahwa ada tokoh-tokoh orang-orang yang kita anggap soleh lalu kemudian ya, membuka diri untuk buka travel gitu, bukan berarti bukan kemudian kita judge dia nggak ikhlas ini, enggak lah ya, itu urusan hati, kita nggak pernah tahu. Dan jangan juga kemudian kita menjudge orang dengan tuduhan yang kita tidak tahu secara pasti gitu ya. Yang jelas ya, kalau memang orang itu ikhlas, ya, derajatnya akan naik, akan tinggi gitu kan. Walaupun dihina-hina, direndahkan oleh manusia. Tapi kalau dia tidak ikhlas, ya, walaupun dimuliakan manusia, pada akhirnya dia akan direndahkan ya, oleh Allah. Allah akan merendahkan. Ya. Walaupun sedunia itu orang memuliakan, ya Allah tetap merendahkan. Dan nanti akan terlihat ya bagaimana Allah kemudian menghinakan dan merendahkan dengan mudah. Ya. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan bila kepercayaan dan ketundukan itu tidak murni kepada Allah, ya tidak ikhlas tadi, motifnya karena yang lain, maka tidak ada lagi, ya, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung bagi mereka, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43. Surah Al-Furqan ini surah yang ke-25. Allah berkata, Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya, afa anta takunu alaihi wakila." Sudahkah engkau Muhammad melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya, ya, keinginannya, ya, hasrat dalam dirinya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kalau sudah yang didulukan adalah
kepentingan diri, ya, bukan karena ketaatan kepada Allah, ya, di dalam melakukan ibadah, gitu kan. Maka kalau kata orang Sunda mah udah temati, ya, udah nggak mempan lagi tuh, ya. Kalau Allah nanti datang sesuatu yang menghinakan, nggak akan bisa dibantah lagi itu, nggak bakal bisa ditolak, karena Allah tinggalkan. Ya, bahkan Rasulullah juga Allah perintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya, menyembah Allah tapi niatnya bukan karena Allah, gitu kan, niatnya karena yang lain tadi, gitu kan. Ditinggalkan, ya, maka tidak akan ada yang bisa menolong kalau kemudian tiba waktunya Allah menjatuhkan, tiba waktunya Allah menghinakan, merendahkan. Nah, Allah membiarkan sesat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan mengunci mati hati mereka, karena Allah mengetahui bahwa mereka tidak menerima petunjuk yang diberikan Allah kepada mereka, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Jasiyah, ya, surah yang ke-45 ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Artinya, ya, dirinya itu, keinginan dirinya menjadi yang paling tinggi untuk ditaati, diikuti, bukan keinginan Allah. Jadi beradu keinginan dirinya, kepentingan dirinya dengan kepentingan dan keinginan Allah, dia dulukan dirinya. Bukan Allah, gitu ya, yang dulu, tapi kepentingan dirinya. Maka orang ini, kata Allah, ya, disebut sebagai orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Allah katakan apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin, ya. Maka Allah kemudian membiarkannya sesat dengan ilmunya, dengan pengetahuan Allah. Ya, kadang-kadang orang tuh ya bisa mengangkat dalil gitu kan untuk kepentingan dirinya. Ada kan fenomena, ya, orang yang disebut katanya ulama, kiai, tapi kemudian, ya, fatwa-fatwanya aneh, gitu ya, sesat begitu kan. Ya, menghalalkan riba lah, ya, menghalalkan zina lah, ya, yang penting suka sama suka, ada begitu. Ada lagi yang menghalalkan LGBT gitu kan, pakai dalil juga itu. Nah, itu Allah biarkan sesat. Wa khatama ala sam'ihi, lalu kemudian Allah mengunci pendengarannya, dikasih tahu yang benar nggak akan masuk gitu, tetap aja pada pendirian yang sesat itu tadi, ya. Wa qalbi, dan hatinya juga, ya. Udah nggak ada cahaya lagi. Wa ja'ala basarihi ghisawa, dan juga kami dan Allah jadikan atas penglihatannya juga penutup, tutup, ya, atas penglihatan. Artinya apa? Kalau udah sampai seperti itu, maka tidak ada lagi peluang bisa kembali ke jalan Allah. Ini bahaya, ya. Betapa Allah benci kepada orang yang kemudian menjadikan, ya, kesalehan, ya, sebagai topeng, ya, topeng di hadapan manusia, bukan karena keikhlasan. Kalau udah begitu itu nanti, ya, dibiarkan sesat, mau balik lagi susah. Kenapa susah? Itu tadi, ya, pendengaran, hati dan mata, ya, pandangannya udah ditutup oleh Allah. Ditutup dari apa? Dari kebenaran, dari jalan Allah. Ya, gimana mau kembali ke jalan Allah? Susah, ya, dan biasanya begini nih, ya, akan muncul dalam diri orang-orang seperti ini apa? Sombong. Kalau udah sombong, wah, ya, udah makin jauh gitu, ya. Ujung-ujungnya, ujung-ujungnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Jadi, ya, sahabat Edrim yang dirahmati Allah, nah, inilah yang kemudian kita harus pahami, ya, bagaimana menjadi muslim, ya, yang benar sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang, ya, diberikan kekuatan untuk memenuhi, ya, atau mendapatkan ciri-ciri keislaman, ya, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Demikian sahabat Dream, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.